Diberkati Tuhan, jumpa kembali dalam Renungan Sabda Bapa Surgawi. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Roma 12 ayat 9. Saya bacakan buat kita semua. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tentu kita tahu bahwa saat ini kita masih berada di dalam situasi dan kondisi yang sangat menakutkan dan memprihatinkan, yaitu kondisi di dalam hidup new normal itu, yaitu adalah krisis. Dampak krisis itu oleh karena virus corona, kita tahu banyak yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal, dan dampaknya ada krisis ekonomi. Banyak hal yang sangat menakutkan bagi diri saudara dan saya. Namun kita pada pagi hari ini saya mau menyampaikan ada 3 kecenderungan dari dampak krisis yang terjadi dalam hidup saudara dan saya yang perlu kita antisipasi supaya kita tidak masuk dan tidak terlibat di dalam dampak tersebut. Yang pertama, dampak krisis yang pertama adalah di dalam ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dampak pertama kecenderungan manusia di tengah krisis adalah tergoda untuk berbuat jahat. Pesan dan nasihat daripada Paulus ini jelas, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Dalam arti Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita harus memilih di dalam satu posisi untuk melakukan dan bertindak, beraktivitas dalam segala hal adalah melakukan hal yang baik. Dengan sendirinya kita jauh dari hal yang jahat. Jadi yang pertama adalah tergoda untuk berbuat jahat. Saya yakin saudara dan saya, ketika kita tahu daripada dampak ini, kecenderungan ini, kita bisa mengantisipasi dan bisa menjauhi yang jahat. Untuk itu pilihlah melakukan beraktivitas, bertindak, melangkah dan melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua, kecenderungan yang kedua, dampak dari sebuah krisis ini di dalam ayat 10 dari pasal 12 tadi. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam ayat ini ada 2 hal di sana, di mana ketika kita lihat dari ayat ini, kecenderungan yang kedua, dampak daripada sebuah krisis adalah kecenderungan kasih mulai tawar. Kasih antara suami istri, kasih antara anak orang tua ke anak, antara saudara, antara tetangga, antara semua, bahkan antara hamba-hamba Tuhan pun akan mulai tawar oleh karena sebuah krisis. Namun ketika kita tahu kecenderungan ini, kita bisa mengantisipasinya. Makanya nasihat ini dikatakan untuk 2 hal untuk dilakukan, terus menerus mengasihi satu sama lain dan bahkan juga menghormati, sehingga gairah hidup kita tetap bergairah, hubungan satu sama lain tetap bergairah. Oleh karena tahu bagaimana dampak sebuah krisis itu terhadap hubungan satu sama lain. Untuk itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin ketika saudara terus mengembangkan, terus menerapkan kasih dan menghormati, saudara akan kuat menghadapi namanya krisis itu sendiri. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah kecenderungan yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, kecenderungan dari dampak sebuah krisis yang mau kita pelajari di dalam pasal 12 tadi ayat 11. Masih di dalam kitab Roma tadi ayat 11 saya bacakan buat kita semua. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kecenderungan yang pertama tadi yaitu tergoda untuk berbuat dosa atau berbuat jahat. Yang kedua, kecenderungan kasih mulai tawar. Dan yang ketiga, dampak dari sebuah krisis ini, kecenderungan menjadi pemalas, menjadi pesimis, tidak bergairah melakukan dan bekerja, melakukan sebuah tindakan, apalagi melayani. Saudaraku, makanya di sini Paulus berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari kitab Amsal pasal 19 ayat 15, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Kalau kita biarkan semua kecenderungan daripada krisis ini yang menjadi pemalas, dari pemalas akan menjadi orang yang mulai kelaparan, kemiskinan, dan bahkan juga kita menjadi orang yang tidak berarti, tidak berguna, dan bahkan kita enggan melakukan apapun. Dan akhirnya dikatakan di sana akan menderita kelaparan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nasihat dari Paulus ini jelas dikatakan ini sebagai peringatan supaya tidak kendor kerajinannya, rajin bekerja, rajin melayani Tuhan, rajin berdoa, yang sekolah rajin belajar, yang bekerja rajin bekerja, sekalipun krisis melanda, karena ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai kecenderungan yang ketiga ini melanda saudara, yaitu menjadi pemalas, menjadi pesimis, menjadi orang yang tidak bergairah. Makanya ada peringatan, jangan kerajinanmu kendor, berarti harus rajin berdoa, semangat berdoa, harus rajin bekerja, semangat bekerja, jangan sampai kendor. Karena orang malas, menurut Amsal 26 ayat 8, Amsal 26 ayat 16 berkata, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijak. Aplikasinya Amsal 3 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Bapak Ibu yang saya kasihi, ada 2 pilihan. Apakah engkau memilih untuk jadi pemalas? Tapi jelas sekali dikatakan, di situ juga, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Yang bisa membawa kita keluar dari krisis adalah Tuhan dan diri kita. Apakah kau memilih untuk rajin, memilih untuk tidak kendor, memilih untuk tidak jadi pemalas? Kalau itu berarti kita akan mendapat kelimpahan daripada Tuhan. Jelas sekali pesan daripada Paulus ini supaya kita keluar dari sebuah krisis itu, keluar dari sebuah kecenderungan yang dimana menjadi pemalas. Hati-hati, jangan kendor kerajinan, jangan kendor kesetiaan. Rajin berdoa, rajin bekerja, rajin belajar, rajin bekerja, berusaha, sehingga Tuhan limpahkan berkat atas saudara dan saya. Untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kesimpulannya pagi hari ini yang perlu saudara antisipasi adalah kecenderungan dampak sebuah krisis. Ada 3 tadi. Pertama, gampang tergoda untuk berbuat jahat. Yang kedua, kecenderungan kasih mulai tawar. Dan ketiga, kecenderungan menjadi pemalas. Tapi solusinya sudah jelas untuk mengatasi supaya kita tidak tergoda berbuat jahat, lakukan yang baik. Untuk mengantisipasi supaya tidak tawar kasih kita, supaya hidup kita tidak tawar, lakukan yang kedua adalah berbanyak mengasihi, menghormati, menghargai satu sama lain. Dan yang ketiga, janganlah kerajinanmu kendor. Rajin berdoa,
rajin bekerja, dan rajin belajar. Tuhan memberkati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh menikmati berkat-Mu di pagi hari ini untuk kami boleh beraktivitas. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Terpujilah Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Sampai jumpa di program Sabas di hari yang akan datang. Shalom. Tuhan memberkati.